Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiani. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang aspek hukum bisnis perbankan. Langsung saja pembahasannya. Pengertian perbankan dan bank. Pengertian bank. Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Tanpa bank, bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya kita menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha, atau melakukan transaksi perdagangan internasional secara efektif dan aman. Ada beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi dan perbankan. Beberapa pengertian bank yang dikutip dari berbagai sumber diantaranya yaitu: 1. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, berarti tempat penukaran uang. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umum didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Selanjutnya, bank adalah suatu badan atau lembaga yang bertugas menghimpun dana dari pihak ketiga dan kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Selanjutnya, bank adalah suatu badan yang mempunyai tugas utama sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Menurut Profesor G.M. Farnsworth dalam Alam S. 2010 halaman 171, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun dengan uang yang diperolehnya dari pihak lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral. Selanjutnya, pengertian perbankan. Istilah perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan undang-undang tersebut, bisa dirangkum bahwa perbankan mencakup 3 aspek, yaitu: pertama, kelembagaan bank, dan yang kedua, kegiatan usaha dan bank, dan yang ketiga, proses pelaksanaan kegiatan bank. Usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Selanjutnya, fungsi bank. Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran sebagai badan usaha. Bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Perbankan di Indonesia mempunyai kekhususan yang merupakan karakteristik tersendiri dibandingkan perbankan pada umumnya. Kekhususan tersebut dilihat dari fungsi dan tujuan bank milik Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia seperti: 1. Bank berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau memindahkan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit dan atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Yang kedua, penghimpun dan penyalur dana masyarakat tersebut
bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara. Ketiga, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang keempat, peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, karakteristik risiko dan regulasi perbankan. Risiko adalah peluang terjadinya bencana atau kerugian. Sertifikasi risiko adalah peluang terjadinya hasil yang buruk. Risiko terkait dengan situasi di mana hasil negatif dengan terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya outcome tersebut dapat diperkirakan. Kejadian risiko (risk event) adalah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian. Risiko kerugian atau risk loss adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Selanjutnya, industri jasa perbankan juga diregulasi melindungi para nasabah dan meningkatkan kepercayaan atas produk-produknya. Regulasi yang demikian ketat perlu disusun mengingat kegagalan bank dapat memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian. Selanjutnya, bank perlu diregulasi. Bank perlu diregulasi karena kegagalan dari sebuah bank dapat menimbulkan dampak pada perekonomian secara menyeluruh, atau disebut juga risiko sistemik. Risiko sistemik adalah risiko di mana kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran dan bukan hanya dampak kerugian yang secara langsung dihadapi oleh pegawai, nasabah, dan pemegang saham. Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pengelola perekonomian secara keseluruhan. Terdapat beberapa risiko yang ada pada perbankan. Pertama, risiko pasar. Market risk adalah risiko kerugian baik pada posisi on maupun off balance sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar. Yang kedua, risiko kredit, yaitu risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan tidak berfungsinya atau kegagalan proses internal manusia, sistem, atau kejadian internal. Yang selanjutnya, risiko lainnya seperti risiko bisnis, risiko strategis, dan risiko reputasi. Hubungan bank dan risiko. Bank adalah sebuah institut yang memiliki surat izin bank, menerima tabungan dan deposito, memberikan pinjaman dan menerima, serta penerbitan cek. Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya bad outcome atau hasil yang buruk, dan besarnya peluang dapat diestimasikan. Risk event atau kejadian risiko adalah terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan potensi terjadinya kerugian atau hasil buruk. Selanjutnya, risk loss atau risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai dampak langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat bersifat finansial atau non-finansial. Selanjutnya, hakikat bank sebagai badan usaha.
Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Standar Akuntansi Keuangan 2002, bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Namun, dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebuah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, kegiatan usaha bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang bersamaan dengan itu. Selanjutnya, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Selanjutnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dan selanjutnya, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarjana, telekomunikasi, maupun dengan wesel, unjuk, cek, atau sarana lainnya. Selanjutnya, kegiatan usaha bank umum melakukan kegiatan ajang piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Berikutnya, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, bank umum dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing, penyelesaian, dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikutnya, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Sejarah bank. Sejarah perbankan di Indonesia. Sementara itu mengenai sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Bank yang ada di awal kemerdekaan antara lain Bank Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946, kemudian menjadi BNI pada tahun 1946. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskrediet Bank atau
Xiaomi Ginkgo. C. Bank Surakarta MAI Maskapai Adil Makmur tahun 1945 di Solo. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. F. Indonesia Banking Corporation tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. G. NF Bank Sulawesi di Manado pada tahun 1946. Selanjutnya Bank Dagang Indonesia NF di Banjarmasin tahun 1949. Jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsi menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Jenis bank menurut fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, bank umum, yaitu bank yang dapat memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu dilihat dari segi kepemilikan. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Bank milik pemerintah. 2. Bank milik swasta nasional. 3. Bank milik koperasi. 4. Bank milik asing. Dan 5. Bank milik campuran. Selanjutnya dilihat dari luas kewenangan. Jenis bank dilihat dari segi status dan sebagai berikut. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Dan yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.